Kenapa orang jahat sama aku padahal mama papaku aja maksudnya sekedar marahin aku aja sampai minta maaf. Maaf ya mama sama abah marah tapi maksudnya bukan kayak gitu. Kayaknya dia udah financial independent deh Kak. Aku sih melihatnya seperti itu ya. Soalnya kayak ada suatu titik aku mau neraktir dia, terus aku bilang jangan ada yang bayar, aku aja yang bayar. Karena yang udah berpenghasilan aku. Terus dia bilang kayak, enggak Kak, aku udah berpenghasilan kok gitu. Itu siapa tuh? Hey everyone, welcome back to Safe Space Podcast. It's me Agatha Chelsea. Hari ini episode yang spesial karena aku bakal ngobrol-ngobrol sama perempuan yang masih muda, yang cerdas, mahasiswa kedokteran, public speaker, dan dia adalah seorang education content creator. Ada Syakira Amira. Hai Syakira. Halo Kak. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much sudah datang ke podcast aku. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak hal karena aku tuh interested banget buat tahu your world nih di dunia kedokteran, terus di dunia education content creating, karena menurut aku bisa dibilang in the future tuh aku rasa education tuh bakalan thrive banget nih. Jadi makanya I'm so excited to talk with you today. Ini ada salah satu hasil riset dari tim aku bahwa katanya kamu itu adalah seseorang mahasiswa berprestasi dan bikin salah fokus karena baru upload recap 2024 yang bikin semua orang tuh kagum banget. Karena kamu katanya menyelesaikan 16 Scopus ya? Scopus tuh apa sih by the way, bisa dijelasin nggak? Makasih Kak, udah undang aku kesini. Jadi aku baru bikin recap 2024 aku, dan itu ide terlintas dalam satu hari dan aku buat hari itu. Kalau Scopus sendiri itu kayak indeksasi jurnal. Ibaratnya kalau kita nulis jurnal, jurnal kita itu tercatat di database namanya Scopus. Nah, Scopus itu indeksasi jurnal internasional. Nanti dibagi jadi 4 kuartilnya. Q1, Q2, Q3, Q4. 25% teratas di Q1, 25% selanjutnya Q2, dan seterusnya sampai Q4. Berarti kamu menyelesaikan 16 Scopus tuh dalam 1 tahun? Nggak dalam 1 tahun, tapi gimana? Di akhir tahun. Di akhir tahun, Dalam berapa lama menyelesaikan itu? Aku mulai di tingkat 2, berarti kurang lebih 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun bikin 16 Scopus. Wow. Dan juga dari salah satu part dari your recap adalah katanya kamu berada di rumah sakit selama 38 jam. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi kalau koas tuh kita punya yang namanya jaga malam kan Kak. Biasanya kita udah di rumah sakit tuh, aku sendiri biasanya udah di rumah sakit tuh di sekitar jam 6 karena rumah aku nggak sebegitu dekat. Terus kalau agak kesiangan macet, jadi biasanya jam 6, setengah 7 aku udah nyampe. Terus kita bakal kuliah, biasanya selesai di jam 3 sore. Tapi jam 12 sampai jam 1 istirahat. Jam 3 sore, tapi ada di beberapa modul yang selesainya di jam 4 sore. Nah kebetulan ini aku cerita yang 38 jam, 36 jam itu, aku selesai kuliah jam 3 sore, lanjut jaga malam. Nah, jaga malam itu sampai besok paginya jam 6. Terus jam 7-nya mulai kuliah lagi sampai jam 3 lagi. Jadi dari pagi, terus pulang beres kuliah, kamu jaga malam, terus sampai paginya lagi kamu kuliah lagi? Iya. Oh my god, itu gimana perasaannya? Tapi capek banget dong pasti. Capek, tapi ternyata bukan aku doang yang ngerasain, maksudnya teman-teman satu angkatan aku juga melakukan hal yang sama, tapi emang jaga malam tuh capek sih Kak, cuman sesuatu yang aku nggak sendiri kok ngelewatinnya. Kayak ada teman jaga malamku yang kalau aku lelah aku bisa tengok kanan tengok kiri. Relating to your koas ya, karena kan sekarang lagi ada berita yang ramai juga nih soal koas gitu, yang intinya jadwalnya kan pasti nggak bisa kita ngatur sendiri ya, jadi emang sesuai dengan pembagian jadwal. Nah menurut kamu sendiri seberapa berat sih koas itu? Jujur koas tuh capek, tapi aku lebih suka koas dibandingkan masa preklinik. Kenapa tuh? Bedanya apa? Karena kalau preklinik kita fully belajar di kelas, teori, praktikum. Tapi kalau koas kita benar-benar ketemu pasien, ketemu dokter, kepapar sama dunia pasien. Dan emang salah satu yang bikin capek adalah jaga malam. Fun fact, jaga malam itu jadwalnya bukan ditentuin dari rumah sakitnya, tapi yang ditentuin itu antar teman-teman kita sendiri. Jadi makanya kita tuh di kedokteran ada yang namanya teman sejawat. Penting banget buat berhubungan baik sama teman-teman kita, dan alhamdulillah aku dikaruniai teman-teman yang baik. Yang maksudnya kalau misalnya kita berhalangan pun mereka bersedia tukeran. Jadi tuker-tukeran sama mereka aja.
Nah, aku sempet juga beberapa kali karena ada acara COC, contohnya pas final chapter, itu tanggal 17 Agustus ya. Aku tuh dapet jadwal jaga, terus aku akhirnya tukeran sama temen aku. Alhamdulillah temen aku bersedia gitu. Jadi sebenarnya itu kayak kompromi antar teman, harus pinter-pinteran. Tapi ya kadang ada hal-hal yang nggak bisa kita ganti. Kayak kemarin aku dapet jaga di 29 Desember. Terus ada teman aku yang ujiannya tanggal 31 Desember. Ada aku ujian tanggal 2 Desember. Jadi itu hal-hal yang kayak 2 Januari, aku ujian tanggal 2 Januari. Jadi itu hal-hal yang kayak ya udah jalanin aja. Itu nggak bisa ditukar. Iya. Tapi gimana ngatur waktunya sih dengan semua kegiatan kamu, kesibukan? Karena kan kedokteran aja tuh menurut aku udah sibuk banget ya dengan koas dan lain-lain gitu. Gimana ngaturnya sama kamu sekarang jadi punya presence juga di publik gitu? Jujur, awal-awal kerasa berat banget ya sih Kak. Kakak juga pasti merasakan karena kakak jauh lebih senior di dunia ini dibandingkan aku. Aku beneran masih belajar banget. Nanti mungkin aku bisa sharing-sharing sama kakak, siapa tahu kakak ngasih aku masukan. Aduh, ya. Masih ngatur waktunya beneran susah, tapi aku bersyukur dikelilingin teman-teman yang baik di kedokteran. Yang kadang maksudnya urusan pelajaran pun kita bisa saling backup satu sama lain tuh sebuah hal yang bersyukur gitu. Cuman sekarang bedanya aku nggak punya banyak waktu belajar kayak aku yang dulu. Yang paling kontras apa nih? Secara belajarnya apakah dengan waktunya yang lebih limited jadi lebih sulit kah apa gimana? Waktu limited itu kerasa banget Kak. Karena biasanya aku Sabtu Minggu kan di rumah ya, nulis paper terus gak keluar kamar gitu. Terus sekarang aku ngerasa bener-bener limited yang bahkan Sabtu Minggu tuh aku bisa baru pulang nyampe rumah tuh jam 1 pagi, jam 2 pagi. Itu karena ngapain? Ada kegiatan entah lain? Ada syuting, terus ngisi jadi pembicara dari luar kota. Ada hari-hari dimana aku akhirnya ngisi pembicara jadi luar kota itu baru balik kayak subuhnya terus langsung koas gitu. Jadi aku ngerasa kayak waktu aku bener-bener limited, terus aku ngubah cara belajar kan, mau nggak mau. Cara belajarnya jadi gimana? Dari dulu sama sekarang bedanya apa? Aku orangnya visual banget, jadi harus baca buku biasanya. Tapi mau nggak mau sekarang aku harus maksain diri beradaptasi sama sebuah cara belajar. Kadang kayak misalnya yang lagi di poli, teman aku baca, aku dengerin. Pokoknya ilmu tuh harus masuk selama aku di rumah sakit. Nggak boleh nyampe rumah aku baru ngerti gitu. Itu yang benar-benar aku kerasa difference-nya banget. Karena biasanya aku tuh datang ke rumah sakit kayak, oh ya udah aku sambil belajar, tapi nanti di rumah aku bisa baca detail lagi gitu ya. Enggak, sekarang aku di rumah sakit aku langsung baca detail di situ karena aku tahu nyampe rumah aku udah capek, aku nggak bakal ngapa-ngapain lagi. Terus aku nyetir mobil sendiri. Tapi kan jalanan Jakarta tuh macet. Aku biasanya suka manfaatin waktu kayak konekin radio aku ke YouTube, terus aku sambil dengerin sambil nyetir. Iya. Jadi karena bisa dibilang membuat semua waktu kamu seefektif mungkin, seefisien mungkin, belajarnya supaya optimal gitu ya. Menyelip-nyelipin yang paling gak enak tuh kalau besoknya ujian. Kayak ini sekarang aku besok ujian. Nah, itu aku benar-benar harus benar-benar nyelip-nyelipin di tengah-tengahnya tuh. Kadang tuh aku syuting nih, misalnya aku tahu selesai jam 1 jam 2 pagi, jadi kayak di make upin tuh aku sambil baca buku, terus kayak aku bilang sama MUA-nya, Kak maaf ya aku sambil baca, maaf banget Kak, bukannya aku nggak menghargai dan nggak ngajak ngobrol, tapi aku besok ujian gitu. Dengan semua kesibukan kamu ini, kamu kapan me time ya? Ataupun kalau me time kamu biasanya ngapain? Ada, tentunya ada hari-hari di mana aku libur, entah walaupun nggak bisa diprediksi kapan, tapi ada hari aku nggak ngapa-ngapain seharian, biasanya aku di rumah ngobrol sama mama aku, main sama kucing aku, ngobrol sama papa aku, adik-adik aku, ya itu me time aku. Terus biasanya aku weekday sorenya tuh kosong. Kalau lagi besoknya nggak ada ujian, aku bisa main dan olahraga bareng teman-teman aku. Kebetulan teman-teman seangkatan aku sekarang lagi seringnya olahraga. Kita ganti-ganti gitu. Kemarin kita main badminton bareng. Terus sebelumnya sempat berenang bareng. Seru banget ya. Jadi kayak bener-bener random aja orangnya. Iya. Ini kita balik lagi ke soal koas 38 jam ya. Itu tuh ngapain aja sih selama koas? Tergantung stasenya. Oke. Ini salah satunya misalnya kayak aku sekarang lagi di stase telinga hidung tenggorokan THT. Oke. Jadi aku paginya itu biasanya ada kuliah dari dokternya dulu. Misalnya biasanya tuh hari ini aku mulai kuliah 7.30 sampai jam 9. Kebetulan hari ini aku dapat jadwal presentasi namanya mini seminar. Jadi aku udah ngambil kasus pasien dari lama-lama. Terus sekarang waktunya aku presentasi, nanti satu kelompok presentasinya, satu kelompok 6 orang. Nah itu presentasi, terus tanya jawab sama teman-teman, tanya jawab sama narasumber. Terus 9.30 aku masuk poli.
Oh, oke. sampai jam 12 siang. Nah, di poli itu observasi, terus kadang aku boleh minta izin sama dokternya, dok, izin kalau ada pasien yang sekiranya kompetensi koas, karena kan pasien RSCM tuh biasanya daftar masalahnya atau penyakitnya tuh udah panjang. Kompetensinya kompetensi subspesialis, bukan dokter spesialis lagi. Nah, itu biasanya kalau ada yang bisa kompetensi koas walaupun nggak pernah kompetensi koas, itu kita dibolehin A6PF. Tapi izin dulu sama pasiennya. A6PF tuh diwawancara. Diwawancara. Kayak Kak Chelsea keluhan datang ke RSCM apa nih? Oh, batuknya udah berapa lama? Nah, itu yang ngelakuin kita, dokter muda. Terus kita dibolehin meriksa asalkan pasiennya mengizinkan. Tapi tetap didampingin sama dokter PPDS yang lagi kuliah spesialis, namanya residen, atau dokter konsulennya, pasti ada juga gitu. Tapi kan ada ini ya, beberapa yang bilang kalau mahasiswa koas itu sering di underestimate gitu sama pasien gitu. Jadi banyak yang kayak meragukan kompetensinya dokter-dokter muda, terus yang lagi koas juga. Itu your response dari statement itu gimana? Makanya penting banget inform consent ke patientnya sebelum diperiksa. Ada pasien yang nolak dan kita juga nggak bisa maksa karena juga, ya? Itu hak mereka. Lebih banyak yang nolak apa banyak yang oke? Lebih banyak yang oke, Kak. Selama ini aku koas 1 tahun, ditolak itu cuma pernah sekali. Sisanya sekali. Sisanya oke, dan 1 kalinya ditolak pun understandable karena dia ngerasa lagi capek banget, lelah, terus lagi kayak ngerasa stres dengan penyakitnya, jadi dia nggak pengen ditanya-tanya dulu, dan oh ya udah kita ngerti, dokternya juga ngerti, understandable. Sebelum koasnya minta izin, biasanya dokternya yang minta izinin, dok, Bu, Pak, ini dokter-dokter muda kalau mau nanya-nanya kondisi penyakit Bapak Ibu boleh nggak? Kalau ditolak ya ditolak, tapi kebanyakan selalu jawab oke. Mereka tuh baik-baik banget, Kak. Underestimate, aku kurang tahu ya mereka underestimate atau enggak, tapi yang pasti kita sebagai koas, aku cuma bisa ngontrol apa yang di diri aku, mastiin kalau misalnya sebelum periksa ya ilmu aku udah keisi, jangan sampai aku datang ke pasien kepala kosong. Terus aku benar-benar ngindarin yang namanya buka buku di depan pasien. Karena kerasa nggak profesional sama kerasa ini baru belajar ya dokter ya gitu. Kayak itu kan kurang enak juga. Terus biasanya sama pasiennya yang penting menghargai pasiennya, karena gimana pun sebenarnya bukan pasiennya yang butuh kita dokter muda kan, kita dokter mudanya yang butuh pasien karena beliau bersedia kita belajar sama beliau. Jadi sebenarnya kalau nggak ada pasien itu kita nggak belajar kan. Juga, ya? Iya, kita dokter koas belajarnya dari pasien-pasien yang bersedia dan mau meluangkan waktunya buat ditanya-tanya, diperiksa. Tapi apa hal terbesar yang kamu pelajari selama koas? Atau mungkin yang paling challenging gitu? Tapi you learn a lot. Challenging, mostly aku selama koas ini ngerasa bersyukur sih, Kak. Kayak ada hal-hal yang aku nggak expect, tapi ternyata ini beneran ada ya. Kadang ada hari-hari dimana tuh aku bener-bener gloomy gitu, kayak ngerasa ya Allah makasih ya aku udah dikasih hidup enak banget ternyata gitu. Kemarin aku baru aja selesai stase mata, aku seneng pakai softline, kakak juga seneng pakai softline kan. Aku ketemu banyak banget pasien yang kena ulkus kornea karena kontak dengan softline gitu. Jadi entah pemakaian softline yang nggak baik atau apa, dan korneanya jadi keruh, erosi, dan rusak gitu, ulkus jadi bahasanya. Terus beliau harus transplant kornea. Iya, kita kan selama ini tahunya transplant ginjal, hati ya kan. Nggak kepikiran, Makanya aku pas di mata transplant kornea, terus aku nanya ke pasiennya, emang sekarang kelihatannya gimana? Iya benar-benar nggak bisa lihat, kayak putih aja gitu. Kayak pasiennya pun nggak bisa ngeliat, kayak terus aku jadi mikir ternyata benda sekecil ini yang kita lihatnya cuma kayak mata doang, ternyata impactful. Terus aku jadi ngebayangin kalau aku nggak bisa lihat satu atau dua-duanya aja, atau setidaknya buram aja, aku sebad mood apa ya. Aku tuh sampai kayak ya Allah terima kasih kalian, maksudnya orang-orang yang menghadapi itu orang-orang hebat yang punya kesabaran lebih kali ya Kak. Tapi kenapa bisa selama itu kalau buat emang prosesnya panjang atau gimana? Aku bukan dokter secara ini, tapi dari apa yang aku tahu, aku sempat nanya juga, karena kan kornea itu harus transplantnya transplant pasien hidup, Kak. Jadi bukan pasien mati baru bisa ditransplant korneanya, nggak bisa. Sama kayak kalau misalnya mau transplant jantung kan nggak bisa pasiennya udah mati lama baru ditransplant jantungnya kan, ada waktu gold standarnya. Dari yang aku tahu sama juga sama kornea. Dan bahkan transplant jantung aja di Indonesia maksudnya belum banyak orang yang menandatangani, maksudnya kayak kita nih, aku kalau meninggal aku bersedia transplantasi jantung, itu nggak banyak Kak.
yang mikirin sampai ke sana. Iya. Dan bahkan misalnya nih, akunya udah oke. Pas aku meninggal, keluargaku nggak oke. Mau gimana pun ya tetap nggak bisa. Oh, jadi kalau misalnya urusan transplant gitu, ini agak off topic dikit ya. Itu consent formnya harus dari yang mendonorkan dan Yang juga keluarga. Enggak, yang mendonorkan sebenarnya. Tapi kadang keluarganya menolak. Kalau kayak gitu, case tetap nggak bisa gitu. Sebenarnya ini omongan antar keluarga sih Kak, tapi mostly kayak pihak rumah sakitnya juga nggak berani karena gimana pun pasiennya kan hak keluarganya kan. Jadi aku kurang tahu praktikalnya gimana, tapi itu salah satu obstacles-nya gitu yang terjadi. Nah, transplant jantung yang orang-orang tahu aja itu susah. Apalagi transplant kornea yang bahkan aku juga baru-baru denger tuh pas koas gitu. Oh, ada ya transplant kornea gitu. Oh, oke. Jadi, tapi ini agak off topic dikit juga. Kalau transplant itu harus keadaannya, ini buat semua organ, harus keadaannya pasien hidup atau ada yang bisa enggak? Kayaknya tuh setahu aku ya Kak, ada gold standar waktunya. Ada lifelong ininya ada ya? lifelongnya aja, kayak batasannya berapa jam gitu. Buat mastiin dia tetap oke gitu. Masih bisa diiniin gitu kan. Oh, I see. Tapi nanti mungkin kalau ada dokter spesialis yang nonton podcast ini bisa boleh di kolom komentar. Ya. Karena kan ini sesuatu yang sebenarnya kalau orang awam, misalnya kayak aku sendiri kan aku bukan dari nggak masuk ke dunia kedokteran gitu, masih awam banget. Dan kadang tuh banyak orang yang kasusnya kalau udah di rumah sakit tuh bingung. Jadi kita sebagai karena banyak juga yang kayak curhat gitu, yang misalnya mungkin orang tuanya atau relatifnya ada yang masuk rumah sakit, bingung first harus dibawa kemana nih gitu, harus dibawa ke emergency room kah, atau harus dealingnya sama siapa dulu gitu, kayak banyak yang bingung kan. Nah itu yang mungkin makanya kayak transplantasi pun aku baru tahu juga, oh ternyata kayak gitu ya mekanismenya, dan juga nunggunya itu emang ada waktunya juga, nggak yang bisa langsung saat ini mau tuh nggak bisa gitu ya. Bahkan antrian operasi aja Kak, buat antrian operasi biasa yang sehari-hari tuh antriannya panjang. Tapi dengan semua kesibukan kamu sekarang, orang tua kamu ada ini nggak sih, kayak mungkin aduh kasihan nih, Syakira capek banget, atau apa concern mereka apa deh dengan semua kesibukan kamu sekarang? Mereka dukung 100% apa yang aku lakuin, tapi tetap mereka bilang jangan lupa tujuan utamanya kan dari awal pendidikan jadi dokter. Pendidikan itu nggak bakal boleh pernah lepas. Jangan pernah jadiin plan B-nya plan B kedokteran ini sebagai plan B. Ngerti. Tetap kedokteran. Terus aku ngerasa orang tua aku jadi jauh lebih perhatian dengan hal-hal kecil sih Kak. Kayak aku tuh pulang nih, misalnya pulang syuting, mereka tuh nggak tidur nungguin aku pulang. Terus aku diteleponin, Kak kok jam segini belum pulang? Karena aku biasanya tuh jam 6 sore, jam 7 tuh udah mentok banget, aku udah di rumah. Biasanya. Iya, kalaupun udah lebih dari jam segitu, biasanya aku telepon mama kayak, kenapa, ada apa, aku udah cerita semua. Tapi kan syuting kadang nggak megang HP, jadi mamaku harus nelfon manajerku, lain-lain. Kadang tuh mereka berdua, mama dan papaku nih Kak, dua-duanya nggak tidur. Udah dua-duanya nggak tidur, kadang kalau misalnya nih aku pulang dari bandara malam, mereka tuh, jangan, udah mama sama abah aja yang jemput. Terus mereka yang jemput, jangan sendirian kalau tengah malam. Enggak, aku nggak sendiri kan, nanti aku bisa send live location gitu. Karena rumah aku kan jauh dari bandara, aku juga nggak enak kan Kak. Posisinya mereka juga baru pulang dari luar kota, makanya aku sampai kayak, beneran mama sama abah mau jemput? Iya udah, mama sama abah jemput, tungguin aja gitu. Terus aku landing, tiba-tiba mama sama abah udah sampai ya, kamu tinggal tunggu aja gitu. Lebih caring ya. Iya, terus aku pulang. Terus kan kalau pulang kan salim dulu kan sama orang tua sebelum masuk kamar. Itu kayak, Syakira gimana hari ini, capek ya gitu. Sebenarnya nanya simple aja Kak. Tapi kan bermakna buat anak. Ya, means a lot lah. Kayak maksudnya jadi tahu bahwa sejauh apapun kita melangkah tuh selalu ada support system dari orang tua gitu. Bener, setuju. Tapi gimana nih kayak cara kamu tetap semangat sama tetap positif menjalani kuliah kedokteran yang sibuk banget, sambil juga sekarang di dunia entertain gitu, atau mau lebih fokus di your kedokteran aja? Of course kedokteran plan A, tapi kalau ada kesempatan itu aku juga nggak bakal nolak. Tapi ada tapinya dulu Kak. Aku kan emang basicnya bukan di dunia entertainment ya. Aku rasa mereka manggil aku juga ada harapan gitu. Aku rasa kalaupun aku dapet tawaran itu, yang semoga insya Allah di masa depan, aku pengen belajar dulu. Karena aku nggak kepengen maksudnya seseorang bayar aku tapi kerjaan aku tuh masih 50-50 gitu. Karena emang basic dunia aku bukan di sini kan. Jadi aku rasa kalaupun aku dapet tawaran itu, aku rasa aku perlu improve diri aku dulu. Aku bakal bilang kayak, kamu butuhnya kayak gimana?
ada hal yang bisa aku pelajarin dulu nggak, terus aku butuh waktu buat improve diri aku dulu sebelum masuk ke dunia itu, kayak aku butuh spare time for improving myself sebelum masuk ke dunia itu, karena aku nggak dipersiapkan untuk itu kan. Terus aku nggak kepengen apa ya kak bahasanya ya, kakak paham. Aku ngerti banget karena maksudnya entertainment kan apa ya, nggak semudah kelihatannya loh kak. Ya, maksudnya mungkin kelihatannya yang kayak udah tinggal syuting, padahal pasti banyak ininya juga. Ya aku paham banget sih. Tapi berarti kalau ada chances nggak yang nolak juga ya? Nggak yang nolak juga, tapi aku berharap bisa kasih waktu aku belajar dulu. Gitu. Tapi kalau di dunia kedokteran mau ambil spesialis apa? Aku pengen ambil kandungan. Oh, obgyn ya berarti ya? Iya, obgyn. Kenapa? Karena suka anak-anak atau apa? Aku suka banget pas belajar. Somehow pas belajar aku enjoy banget. Aku belajar tiap hari tuh tapi nggak kerasa belajar gitu pas di obgyn. Terus pas di obgyn juga aku ngerasa kayak dokter-dokter kandungan tuh yang cewek banyak yang pintar, tapi yang cowok lebih banyak lagi. Walaupun, tapi kalau di RSCM sih setara ya, kalau di RSCM, tapi di daerah aku mendapatkan cerita seperti itu gitu. Kenapa terus ya? Aku karena emang tuntutan kerjanya tinggi sih, makanya aku kagum sama dokter wanita yang milih jadi obgyn tuh keren banget, karena tuntutan kerjanya beneran tinggi banget kak. Ready on call kan. Iya. Mereka keren banget. Terus aku berharap bisa jadi salah satu dari mereka, maksudnya sebagai wanita melayani wanita lainnya yang ibaratnya aku berharap ilmu aku juga oke lah gitu. Jadi kalau kakak misalnya mau ngelahirin terus datang ke aku, kakak nggak ragu ke aku. Ngerti. Amin ya, semoga bisa tercapai one day. Sekarang ini kan kamu jadi coach AOC juga ya, gitu. Academy of Champion Ruang Guru. Nah, apa sih yang kamu berikan sebagai coach, dan juga tingkat kesulitan soal untuk AOC ini tuh apa sih? Sebenarnya jadi coach itu sesuatu yang menyenangkan banget kak buat aku. Aku nggak banyak intervensi di distrik aku, jadi kan kita namanya distrik. Aku coach distrik 5. Kebetulan tim aku menurut aku pinter-pinter banget. Aku yakin nggak ada yang lebih pinter satu sama lain gitu. Maksudnya kayak dia lebih pinter daripada aku, dia lebih pinter daripada aku, enggak. Tapi kayak they have their own strength. Kayak dia jago di sini, dia jago di sini, dia jago di sini, tapi mereka bisa combine one another. Begitu juga dengan aku. Kebetulan kayak kita berempat tuh timnya 3, terus aku coachnya, kita ekspertise beda-beda. Ada apa aja tuh? Ekspertisnya berarti apa aja? Tim aku tuh ada kimia, ekonomi, satunya lagi matematika. Nah, aku di bidang biasanya aku megangnya kayak logika, kedokteran, biologi gitu. Jadi aku ngerasa kayak kita pas jadi coach pertama kali, aku tuh udah bilang sama mereka, kalian jangan nganggap aku coach, kita sharing aja. Maksudnya apa yang bisa aku bantu, aku bantu. Kalian butuh bantuan apa, kalau aku bisa, ya kita coba, kita bentuknya sharing aja lah. Aku nggak kepengen menggurui karena aku juga masih belajar lah kak. Ya tapi seru banget ya jadi punya kayak tim, iya benar, adik-adik, terus kayak semuanya yang ekspertisnya beda-beda gitu, karena ya apa ya, jadi bisa saling belajar juga gitu. Ya seru banget sih. Soalnya pun jauh sih kak di atas COC, karena dia matpel. Kalau COC kan logics tapi susah gitu, kayak hafalan jangka panjang banyak gitu. Tapi kalau AOC itu lebih kayak pelajaran SMA. Yang aku udah lupa itu 4 tahun yang lalu gitu. Pasti karena kita sekarang udah fokusnya ke area masing-masing ya. Kayak misalnya kamu udah ke kedokteran, pasti kan yang kita inget, yang kamu inget kedokterannya gitu. Bukan yang kayak ekonomi, gue pasti udah nggak inget kan. Nah terus dari 3 tim aku tuh kak, 3-3 keren banget. Yang satu nih anak ekonomi, dan dia udah belajar saham dari SD. Dan dia sekarang maksudnya udah biasa ngurusin saham. Jadi sampai aku bercandain dia kayak, kamu mau nggak ngelola uang aku? Jadi ini financial advisor gitu ya? Dia kayaknya dia udah financial independent deh kak. Aku sih melihatnya seperti itu ya. Soalnya kayak ada suatu titik aku mau neraktir dia, terus aku bilang jangan ada yang bayar, aku aja yang bayar. Karena yang udah berpenghasilan aku. Terus dia bilang kayak, enggak kak, aku udah berpenghasilan kok gitu. Itu siapa tuh? Namanya Nicholas gitu. Dia dari Surabaya. Lucu banget. Terus satunya lagi Timothy itu gimana? Dia anak IMO. IMO gimana tuh? IMO tuh International Mathematics Olympiad. Jadi kayak itu tahta paling tinggi Olimpiade Matematika di dunia. Dia peserta IMO. Terus yang terakhir Michelle, ini anak kimia, OSN kimia gitu.
Ih, seru banget. Jadi aku juga belajar dari mereka Kak, bukan mereka yang belajar dari aku doang Kak. Saling belajar lah, semuanya punya Iya. kayak kehebatan masing-masing Bener, gitu. setuju. Ih, seru banget. Oke, sekarang kita mau main game yang ada di kartu. Mau kamu yang ambil dulu atau aku yang ambil dulu nih? Kakak dulu deh, aku takut. Aku yang ambil ya. Iya. Nanti kita sama-sama jawab, tapi jadi aku jawab, kamu jawab juga. Oh, oke. Oke? Sure. Ya, kita ambil ya ini yang di tengah. Wah. Pertanyaannya adalah, sebutin satu hal yang membuatmu sadar bahwa bahagia itu sesederhana ini ya. Oke. Dari kamu dulu apa aku dulu nih? Kakak dulu. Dari aku dulu ya. Sebutin satu hal yang buat aku nyadar bahagia itu sederhana ini. Mungkin aku menyadari bahagia itu sederhana momen dimana aku ngerantau ya. Karena waktu aku dulu kan, aku dari kecil tuh tinggal sama orang tuaku terus. Ada papa, ada mama, ada adekku, selalu rame, rumah tuh rame gitu. Sampai aku umur 17 pindah ke Melbourne. Di sana bener-bener sendiri, semua sendiri. Baru kangen banget sama suasana rumah yang berisik, sama adekku yang suka ngejailin, jadi kangen banget. Dan aku menyadari bahwa my happiness itu sebenarnya sesimpel aku sama keluarga aku aja gitu. Jadi nggak perlu yang fancy things, nggak perlu expensive stuff, tapi it's just time I spend with my loved ones gitu. Kakak berarti sempat kerantau dalam jangka panjang gitu Kak? Lumayan, aku sempat ngerantau jangka panjang. Sekarang pun aku bisa dibilang masih ngerantau sih, kayak karena keluarga aku kan sebenarnya di Bandung. Oh. Jadi kayak Jakarta ya, Bandung lah. gitu. Wah, kamu gimana? Aku ulang tahun, Iya. tapi ternyata adikku tuh udah nyiapin kadonya dari 2 minggu yang that's lalu. Dia so udah, cute. ternyata dia tuh udah nyenggol-nyenggol aku, tapi aku nggak sadar. Dia udah nanya-nanya, terus kayak ternyata aku sayang banget ya sama adikku, walaupun kita lucu nggak banget. banyak banget ngomongannya Iya, gitu. Terus bahagia itu sederhana pas aku ngerasain kayak, aku ngerasa aku lagi jatuh-jatuhnya, terus adikku yang satu lagi datang ke aku, siapa yang jahatin kakak? Sini, aku aja yang urus, kakak belajar aja gitu. Lucunya. Makanya kayak Iya. aku, wah ternyata ada ya hal-hal kayak gitu. Terus hal-hal kecil yang kayak mau papaku lakuin. Papaku tuh dokter, Oke. sambil kuliah juga. Oke. Kadang kerjanya di luar kota. Ah, Kemarin aku lagi ada acara launching, ya. papaku tetap nyempetin dateng, even kayak aku tahu beliau sibuk, terus beliau dateng cuman kayak 20 menit, terus kayak Syakira abah udah dateng ya, Iya. maaf ya abah nggak bisa sampai akhir, tapi waktu yang abahku kasih buat datang ke acara aku tuh kayak Berarti banget. iya berarti aku penting loh dimasukin iya. jadwal papaku. Dan di hari yang sama mamaku lagi ulang tahun, tapi mamaku nggak menuntut aku bahwa itu adalah hari ulang tahun mamaku, karena mamaku tahu itu hari launching aku. Terus mamaku kayak, mama bakal datang kok, nanti ulang tahun mama bisa dirayain nanti gitu. Iya. Itu hal-hal yang kayak, that's so sweet. oh ternyata keluarga aku tuh sesayang ini loh sama aku. Terus Sesuportif itu. terus kadang aku tuh sampai ngerasa sedihnya tuh Kak, kenapa ya aku bisa nangis karena orang lain padahal keluarga aku aja nggak pernah bikin aku nangis gitu. Oh iya. Itu ya banget lagi. Oh. Kenapa orang jahat sama aku padahal mama papaku aja maksudnya sekedar marahin aku aja sampai minta maaf. Iya. Maaf ya mama sama abah marah, tapi maksudnya bukan kayak gitu. Iya, ngerti. Tapi berarti bisa dibilang kamu family person banget ya? Bisa dibilang Gila, kayak gitu. Maksudnya kita tetap punya kehidupan Iya. masing-masing, tapi we know each other update lah gitu. Iya, ngerti. Iya. Sekadarnya ada update. Tapi kalau ada masalah, satu keluarga pasti tahu. Oh, oke. Aku ada masalah apapun, satu keluarga pasti tahu. Very Aku pasti caring lah, iya. very caring, ya. Aku pasti tahu. Aku ceritanya pasti ke mamaku. Mamaku pasti cerita ke papaku. Oke. Adikku pasti tahu karena ngelihat gelagatku. Terus adikku berdua ini berdiskusi Kak. Lucu banget. Mereka kayak komplotan gitu, dua-duanya cowok. Iya. Terus kayak mereka komplotan, kakak kenapa? Gak tahu juga gitu. Iya. Oh, lucu banget. Adikku lawak banget. Kita ambil next card ya. Kamu mau ambil? Oke. Apa mimpi terbesarmu meskipun tahu itu impossible untuk jadi kenyataan? Waduh, berat nih pertanyaannya. Boleh dari kamu dulu. Aku punya banyak mimpi impossible sebenarnya Kak. Dulu aku selalu bercita-cita jadi terkenal. Karena mamaku pengen banget kayak aku dikenal. Mamaku tuh selalu doanya, semoga kamu bisa dikenal orang-orang, terus cerita yang baik-baik ya. Terus habis gitu bisa jadi orang baik, membagikan hal yang baik, jadi bisa jadi pahala jariah gitu. Oh, oke. Terus tapi ternyata aku nggak tahu ini jalur mana tiba-tiba dapet Happen, gitu. iya. Terus for the next, aku pengen banget
Jadi di Indonesia tuh aku pengen ngambil nanti kandungan tuh PhD-nya kayak subfertility gitu, kayak urusan bayi tabung, ngebantu orang yang nggak bisa hamil, pengen ke subnya tuh di bagian situ. Nah terus aku tuh ngobrol-ngobrol sama dokter yang bantu aku banyak lah, pokoknya aku belajar banyak dari beliau. Terus beliau bilang, saya ada temen hebat banget, tapi dari Indonesia belum ada yang tembus ke sana. Kalau kamu mau boleh. Nah terus kemarin aku konferensi ke Jepang, dikenalin lah sama dokter aku ke beliau. Dokter aku lucu banget lagi kak ngenalinnya. Dia ngenalinnya kayak gini, hello, this is my student, the smartest student in Indonesia. She wants to study in your country, please accept her, gitu kan. That's so She is my smartest student. Terus aku kayak, dok saya bukan yang paling pintar gitu kan. Terus masa sih? Tapi dokternya beneran baik banget. Dan kelihatan impossible sekarang, tapi aku selalu bilang ke mama papaku gitu kayak, nggak tahu ya, lihat nanti, semoga bisa gitu. Amin. Kalau aku apa ya, mimpi impossible yang aku tuh dari kecil sih banyak mimpi anaknya. Cuman mimpi kalau yang impossible banget banyak. Kayak dulu aku mimpi pengen jadi mermaid, pengen jadi aneh lah. Mimpiku tuh aneh gitu. Cuman mungkin kalau sekarang aku tuh dari dulu sebenarnya selalu interested sama kayak artificial intelligence, terus kayak aku interested aja sama the next futuristic industry lah gitu. Karena even though AI seems crazy and very scary, tapi aku rasa ada prospek ke sana, and I really want supaya sebenarnya lebih ke arahnya membuat me and also others around me buat jadi lebih aware tentang cara pakai AI yang baik. So instead of AI replacing us, I really want to learn how to maximize AI so that we can utilize it very well gitu. Jadi makanya mungkin arahnya lebih ke education and also education yang gak menutup mata ya, tetap aware sama kemajuan teknologi dan juga the future industry. Jadi makanya education yang lebih futuristic lah. Itu mungkin yang jadi salah satu mimpi yang pengen aku realisasikan dan semoga bisa terrealisasikan lah. Keren banget, gara-gara kakak ngomongin AI, aku jadi keinget dulu aku bercita-cita bikin Baymax. Itu berarti so kayak satu utilize AI. Iya, itu AI. Gak tau ya kak kapan terwujud, tapi kita berdoa aja. Dan semoga mimpi kakak juga terwujud. Amin. Pokoknya semua buat kebaikan society lah, itu yang kita kayak mungkin something yang kita align ya gitu, mungkin beda aspek cuman arahnya ke sana. Iya, semoga setuju. Amin, semoga terrealisasikan. Jangan bosan-bosan buat mampir ke podcast aku, and thank you so much buat semua yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan juga komen di bawah kira-kira bikin video kayak gimana lagi ya. I'll see you guys next time. Bye.